Video ini mendokumentasikan bentuk-bentuk kerajinan seni seperti seni ukiran dan tenun yang mengangkat motif hewan khas daerah Sulawesi Utara. Motif tersebut tidak sekadar ornamen, melainkan simbol budaya yang mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap hewan dan lingkungan sekitarnya yang ditampilkan dalam bentuk keindahan visual. Ada 3 jenis hewan yang kita ambil sebagai motif. Itu ada motif dia itu adalah kerang. Kerang ini, adalah alat musik yang tradisional dari suku Bantik. Jadi dia alat musik yang dibuat dari kerang. Jadi kerang yang besar-besar, nah itu nanti dilubami, kemudian nanti, dicari nadanya, gitu. Nanti itu, bisa, dijadikan alat musik, dan salah satu, yang kita buat untuk, melestarikan ini adalah, pemain musik bia terbanyak. Dan itu mendapatkan rekor dunia, Guinness World Record, yang nanti sertifikatnya bisa, Kakak lihat ada di Museum Record. Kemudian ada hewan yang kedua itu ada hewan patola. Patola itu, ular piton, tapi yang kita ambil di sini adalah motif dari kulitnya. Jadi motif ular piton yang, motif kulit ular piton yang, unik, itu kita ambil jadi motif kain. Kenapa kita ambil itu, karena, patola ini kalau di Sulawesi Utara itu adalah komoditas, makanan. Nah, kemudian sudah ada larangan untuk, memakan atau mengkonsumsi, hewan-hewan yang ekstrim begitu. Nah, kemudian hewan terakhir yang ketiga itu adalah manguni. Nah, manguni di sini adalah, burung hantu, jenis burung hantu, tapi dia bentuknya lebih kecil daripada burung hantu pada umumnya. Dia diambil karena manguni ini adalah simbol dari Minahasa. Nah, kenapa dia dijadikan simbol itu ada ceritanya, yaitu dari orang tua kita zaman dulu, itu mengambil suara dari si manguni ini untuk dijadikan, pertanda. Jadi misalnya ada pergantian musim atau akan adanya datangnya bencana, si manguni ini, menangkap sinyal dari alam. Itu misalnya ada pergantian musim atau ada mungkin akan adanya bencana alam, nah kemudian suaranya itu, dikeluarkan dan didengarkan oleh orang-orang tua zaman dulu. Itu kan suaranya beda-beda tuh. Nah, itu yang diambil jadi sinyal untuk orang tua kita zaman dulu untuk, memahami sinyal dari alam begitu. Nah, secara ilmiah sebenarnya itu bisa dijelaskan kalau sekarang, mungkin kalau orang-orang anak-anak sekarang kalau dijelasin seperti itu bilangnya itu mitos. Tapi sebenarnya secara ilmiah itu bisa dibuktikan kalau burung hantu itu punya sensitivitas yang lebih tinggi daripada hewan-hewan yang lain. Karena itu dia bisa mengeluarkan suara dan, menangkap sinyal dari alam kemudian mengeluarkannya lewat suara. Kalau untuk warna memang kita, karena ini kita komersil ya, kita ambil itu menyesuaikan dengan, permintaan pasar. Kemudian pasarnya di sini itu kan warna-warna yang cerah, gitu ya. Warna-warna cerah makanya kita ambil warna merah, kemudian warna hijaunya juga bukan hijau yang, lembut gitu. Banyak dari kita produksi itu memang di warna-warna cerah karena memang di sini sukanya warna-warna yang cerah gitu. Nah, kalau untuk, warna-warna yang soft itu kita ambil, seperti ini. Nah, seperti ini kan ungu, tapi kita ambil soft-nya, kita campur dengan, warna bold dan juga warna perak. Kalau yang di ukiran itu mungkin lebih bervariasi ya kalau di Sulawesi Utara. Itu kan, ada hewan lain itu ada tarsius, kemudian ada juga yang mau bikin motif tapi bukan kita gitu, itu kan udah dipatenin ya sama UMKM yang lain gitu. Kalau untuk bahan baku itu memang kita, ambil dari luar gitu, kita ambil dari luar. Karena di sini belum ada produsen benang. Nah, itu. Jadi memang benangnya kita ambil dulu. Karena kan ini kita prosesnya memang dari, benang ada yang sudah berwarna, ada yang masih polos.
Kami yang di Mahuni itu ada Museum Mahuni. Jadi di situ nanti berbagai macam kerajinan tangan yang berbentuk mamunin atau berbentuk burung hantu. Ada cangkir, ada hiasan, ada bentuk Mahuni yang seperti karakter penyanyi atau tokoh-tokoh superhero itu ada. Kalau yang dipakai untuk hiasan kabasaran. Kalau yang bentuknya hewan, jadi misalnya ini paru burung. Tapi ini juga sudah lumayan lama. Ini manguni. Kalau manguni kan orang Minahasa mensakralkan burung manguni. Jadi maskotnya lah, kurang lebih bahasanya. Dan itu bukan hanya kita jadikan pajangan, ada juga yang di tas seperti ini. Ini bagian mukanya. Jadi kalau manguni itu ada ciri khasnya itu ada ini kayak alis yang naik kayak ini, alisnya naik. Aslinya begini. Dan ukurannya memang mini. Kalau manguni kan memang kecil ukurannya. Dan kalau ini dibuat dari limbah. Kayak di sini kan banyak ranting-ranting yang kering, dipotong, terus dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan. Ya. Kalau ini yang tasnya ini dari kulit kayu. Kalau di sini namanya tayapu. Cuma kalau untuk bahasa Indonesianya saya kurang tahu. Jadi ini dari kulit kayu. Ini dari batok kelapa yang kita buat mata. Kalau ini belum di furnish, tapi kalau ini kan sudah di furnish. Ini dari batok kelapa. Dan kalau di tempat kita kulit kayu ini kita anggapnya limbah dari hasil pembuatan baju kabasaran. Kalau seukuran ini kan nggak mungkin lagi dibuat baju. Bagaimana cara memanfaatkan daripada dibuang, dibakar, dibuang, dibakar, kan sayang bisa menghasilkan. Jadilah tas ini. Dan untuk ukuran dan modelnya memang kita tidak ada patokan untuk ukuran karena namanya limbah. Apa yang tertinggal itu yang kita manfaatkan. Jadi ada bisa yang seperti ini untuk dompet, ini untuk tempat handphone, ini untuk tempat lipstik atau apalah, kartu-kartu atau apa. Kalau yang bapak-bapak ada yang merokok, ini bisa untuk tempat rokok. Jadi kulitnya ini yang kasarnya itu dikeluarkan. Jadi semua yang kasar dikeluarkan. Yang tertinggal itu yang bagian dalamnya. Kalau untuk mengambil bagian dalamnya itu harus juga menyesuaikan dengan pohonnya. Jadi tidak bisa terlalu tipis, tapi tidak juga terlalu tebal. Dan setelah dikupas kulit kasarnya, baru ini pakai palu. Yang kepalanya ada bukan besi sih, kepalanya ada karet tebal. Iya, dia menjadi lebar. Jadi kalau untuk kita badan, ambil ukuran setengah. Jadi ambil begini, nanti ketika dalam prosesnya nanti dia akan melebar. Itu berdasarkan pesanan atau memang ada begitu? Kalau ada bahannya, biasanya tidak tunggu pesanan. Buat stok. Tapi kalau bahannya tidak ada ya tunggu pesanan. Karena ini juga kan sanggar. Jadi di sini itu sebenarnya awal mula sanggar tari. Karena anak-anak kesulitan untuk kostum. Jadi kita berupaya sebisanya menyediakan untuk ini. Jadi awal mula memang untuk ini sebenarnya bukan untuk dijual tapi dipakai sendiri. Tapi kan lama-lama untuk beli benang itu biaya. Jadi lama-lama itu baru kita pasarkan. Nanti setelah yakin ini bisa bertahan lama, hasil yang kita buat itu tidak mudah sobek karena sudah diuji coba dan dipakai sendiri dulu awalnya, baru kita pasarkan. Dan untuk hasil pemasaran
sebagian buat anak, sebagian buat anak-anak. Karena anak-anak di Sanggar banyak. Ya, kalau untuk pemakaian dalam tarian untuk asli, ada yang kalau di tempat saya itu mungkin generasi ke-6, ke-7 dalam tarian ya. Ada pendahulu-pendahulu saya. Jadi banyak peninggalan-peninggalan dari mereka yang dititipkan ke saya. Melalui motif hewan dalam kerajinan, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal diwariskan secara visual. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa seni tradisional tidak hanya estetis, tetapi juga sarana untuk menjaga hubungan antara manusia, hewan, dan alam secara berkelanjutan.